Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Mulyadi Riogoran dengan NIM 2301020016. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan lanjutan dari tugas observasi sebelumnya mengenai penelitian UMKM yang telah saya lakukan. Pada kesempatan sebelumnya saya telah menyajikan hasil observasi mendalam tentang kondisi operasional UMKM yang ada di Sawang, tepatnya di Kabupaten Karimun, Kecamatan Kundur. Pada kali ini saya akan fokus pada progres inovasi dan implementasi solusi yang telah dikembangkan berdasarkan temuan observasi tersebut. Penelitian ini berjudul Transformasi Digital UMKM, Mitigasi Limbah Melalui Inovasi AR, dan merupakan studi kasus observasi higienitas serta solusi WBR menu digital yang akan diimplementasikan di lokasi UMKM tersebut. Baik, langsung saja kita mulai dengan melihat konteks observasi yang telah saya lakukan sebelumnya. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, observasi lapangan di Sawang menunjukkan UMKM kuliner yang melayani pesanan dalam skala besar dengan model layanan terbuka atau open kitchen dan transaksi yang sangat cepat. Pola layanan di sini menekankan tiga hal utama: kecepatan, higienitas, dan kebutuhan kemasan take away yang praktis. Dari observasi ini saya menemukan dua karakteristik penting. Yang pertama, karakter operasional. Pesanan tinggi dengan rotasi meja yang cepat, dan mereka lebih memilih menggunakan kemasan sekali pakai untuk alasan higienitas. Dan yang kedua, digitalisasi transaksi. Pembayaran digital sudah mulai digunakan, namun integrasi layanan informasi menu masih terbatas pada cetakan fisik tradisional. Ini adalah celah yang saya identifikasi. Dari temuan awal ini, saya melihat ada kesempatan untuk melakukan intervensi teknologi yang ringan, tidak mengalur alur operasional, namun dapat mengurangi dependensi pada material sekali pakai. Inilah yang menjadi dasar pengembangan inovasi saya. Sekarang mari kita lihat masalah yang sebenarnya terjadi, krisis higienitas dan limbah. UMKM ini sangat bergantung pada styrofoam, plastik sekali pakai, dan laminasi menu. Mereka menganggap ini sebagai solusi pragmatis untuk menjaga higienitas di tingkat operasional. Namun praktik ini menimbulkan dampak lingkungan yang sangat signifikan. Akumulasi limbah polimer sintesis, kesulitan daur ulang lokal, dan beban sanitasi publik menjadi masalah serius yang tidak bisa diabaikan. Untuk dampak jangka pendeknya, kita lihat pada estetika area usaha dan potensi penyumputan saluran air yang mengganggu lingkungan sekitar. Sedangkan untuk dampak jangka panjang mencakup persistensi mikroplastik di lingkungan dan biaya penanganan sampah yang besar bagi pemerintah daerah. Jadi inilah dilemanya, ketergantungan pada kemasan sekali pakai meningkatkan beban pengelolaan limbah pada rantai nilai lokal dan memperlebar kesenjangan antara praktik higienis dan praktik berkelanjutan. Ini adalah masalah yang kompleks dan itulah mengapa saya mengembangkan solusi inovasi berbasis teknologi. Dari perspektif akademik, akumulasi polimer sintesis atau styrofoam dan berbagai plastik menimbulkan tantangan lingkungan yang sistemik. Ada 4 aspek penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada persistensi lingkungan. Partikel mikroplastik dan fragmen polimer dapat tetap berada di ekosistem selama puluhan tahun, memengaruhi tanah dan badan air. Terus yang kedua ada keterbatasan infrastruktur. Sistem pemilahan dan fasilitas daur ulang di banyak kabupaten belum mampu menangani fraksi styrofoam. Sebagian besar berakhir di TPA atau terbakar secara informal. Terus yang ketiga ada eksternalitas kesehatan. Pembakaran terbuka atau pembuangan tidak tepat dapat melepaskan polutan organik dan partikulat yang berisiko bagi kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, kebutuhan transisi hijau. Ada urgensi kebijakan untuk menggabungkan prinsip higienitas operasional dengan pilihan material yang kurang merusak lingkungan. Oleh karena itu, solusi teknologi yang mempertahankan atau meningkatkan praktik higienitas kerja sambil mengurangi penggunaan material sekali pakai menjadi prioritas strategi. Dan inilah yang saya tawarkan melalui inovasi IR.
Nah, untuk mengatasi masalah ini, saya telah mengembangkan solusi yang terdiri dari 10 inovasi AR untuk UMKM. Mari kita lihat 5 inovasi pertama pada slide ini. Yang pertama tuh ada AR filter edukasi umur sampah, yang dimana scanner AR untuk memperkirakan umur bahan kemasan dan rekomendasi pemrosesan. Dan yang kedua ada AR menu digital 3 dimensi, yaitu pengganti menu fisik dengan model 3 dimensi yang diakses tanpa aplikasi melalui QR. Yang ketiga ada AR minigame pilah sampah, gamifikasi untuk pelanggan dan staf agar praktik pemilahan menjadi kebiasaan. Yang keempat ada AR stiker apresiasi pahlawan bumi, teknologi yang memberikan apresiasi kepada pelanggan yang peduli lingkungan. Yang kelima ada filter AR selfie bawa wadah sendiri, mendorong pelanggan untuk membawa wadah sendiri melalui filter AR yang menarik. Terus pada slide selanjutnya, yang keenam tuh ada AR tutorial daur ulang gelas plastik, yang dimana tutorial step by step untuk mendaur ulang kemasan plastik. Terus yang ketujuh ada AR visualisasi tumpukan sampah harian, menunjukkan dampak visual dari limbah yang dihasilkan setiap hari. Yang kedelapan ada AR komparasi material ramah lingkungan, membandingkan material ramah lingkungan dengan material konvensional. Yang kesembilan, AR petunjuk tempat sampah daur ulang, panduan lokasi dan cara menggunakan tempat sampah daur ulang. Dan yang terakhir 10, AR Team Labs Biodegradable, menampilkan proses biodegradasi material ramah lingkungan. Jadi untuk semua 10 inovasi ini dirancang untuk memudah diadaptasi oleh UMKM dengan hambatan adopsi yang minimal. Namun dari semua ini ada satu inovasi yang saya prioritaskan untuk implementasi selanjutnya, yaitu yang kedua yang bernama tuh AR menu digital 3 dimensi, yang saya namakan menjadi web AR menu digital. Sekarang mari kita fokus pada inovasi prioritas saya, yaitu web AR menu digital. Mengapa sih saya pilih ini sebagai prioritas? Karena memiliki 3 keunggulan utama. Yang pertama tuh hambatan adopsi yang rendah, tidak perlu instalasi aplikasi. Hasil praktis yang cepat, langsung mengurangi penggunaan menu cetak. Dampak lingkungan yang signifikan, menurunkan kebutuhan bahan cetak dan laminasi. Terus untuk fitur-fitur inti dari WebAR ini adalah yang pertama tuh pemindaian QR code di meja atau struk tanpa perlu instalasi aplikasi, cukup melalui browser modern. Ini sangat penting karena tidak semua pelanggan mau mengunduh aplikasi baru. Terus yang kedua tuh ada visualisasi 3D produk pangan yang akurat, termasuk ukuran porsi, komponen, dan opsi modifikasi secara interaktif. Pelanggan bisa melihat dengan jelas apa yang mereka pesan. Terus yang ketiga ada integrasi harga dan stok real time tanpa kontak fisik, dengan update menu terpusat untuk banyak cabang. Ini sangat efisien untuk UMKM memiliki beberapa outlets. Dan yang keempat, opsi edukasi singkat berbentuk pop-up tentang pilihan kemasan ramah lingkungan saat pemesanan. Ini adalah cara halus untuk mendidik pelanggan tentang keberlanjutan. Implementasi ini secara langsung mengurangi penggunaan kertas menu, laminasi, dan stiker promosi sekali pakai, sambil mempertahankan standar higienitas karena pelanggan tidak perlu menyentuh objek bersama. Nah, untuk mekanisme dan cara kerja teknologi ini, sekarang mari kita lihat bagaimana teknologi WebAR ini bekerja secara praktis dalam operasional UMKM. Langkah pertama tuh QR scan. QR code yang ditempel di meja atau etalase mengarahkan ke URL WebAR. Tidak perlu instalasi aplikasi sehingga hambatan adopsi sangat minimal. Terus untuk langkah yang kedua tuh render 3D dan info. Jadi model 3 dimensi dan metadata seperti harga, bahan, dan opsi kemasan dirender di atas permukaan nyata melalui kamera ponsel pelanggan. Untuk langkah ketiga, interaksi dan pilihan. Pelanggan bisa memodifikasi pesanan, melihat informasi alergen, dan memilih opsi kemasan ramah lingkungan sebelum checkout. Dan langkah keempat, checkout tanpa sentuh. Integrasi dengan gateway pembayaran dan sistem POS untuk mengkonfirmasi pesanan tanpa kontak fisik. Dari segi teknis, sistem ini tuh untuk menggunakan komponen front-end yang ringan, model 3D yang dioptimalkan, dukungan
caching untuk latensi rendah, dan API terpusat untuk manajemen menu. Semuanya dirancang untuk performa optimal. Terus untuk slide selanjutnya, analisis manfaat ganda. WebAR menghadirkan dua manfaat utama yang saling menguatkan, meningkatkan higienitas sekaligus menekan biaya operasional. Untuk manfaat pertama, higienitas dan kesehatan publik. WebAR mengeliminasi kebutuhan menyentuh menu bersama, sehingga menurunkan risiko kontaminasi silang pada permukaan bersama. Ini sejalan dengan praktik higienitas modern, tanpa mengorbankan pengalaman pelanggan, terutama di era ini adalah nilai tambah yang sangat penting. Terus yang manfaat kedua tuh ada efisiensi dan pengurangan biaya. Pengurangan biaya jangka panjang sangat signifikan, hemat pengadaan kertas, laminasi, dan desain ulang cetak. Pembaruan menu instansi mengurangi limbah promosi, potensi penurunan biaya pengelolaan sampah bagi pemilik usaha. Dari segi angka ada reduksi sampah yang signifikan, penurunan kebutuhan cetak menu dan kemasan promosi bisa mencapai persentase yang besar tergantung skala adopsi. Untuk slide selanjutnya itu implementasi strategis. Untuk mengimplementasi solusi ini, saya merekomendasikan strategi komunikasi yang terstruktur. Yang pertama itu poster edukatif dan di lokasi, yang dimana desain poster dengan glass morphis yang menonjolkan tata cara scan QR, manfaat higienitas, dan simbol kemasan ramah lingkungan. Poster ini tuh disebarkan di meja etalase dan area kasir untuk visibilitas maksimal. Terus yang kedua ada kampanye digital dan mitra, konten singkat untuk media sosial dan grup komunitas UMKM. Dan yang ketiga workshop dan pelatihan, sesi praktik langsung bagi pengelola UMKM, cara membuat QR, mengunggah model 3D sederhana, dan pengelolaan konten menu. Untuk visi masa depan dan rekomendasi kebijakan, kesimpulannya integrasi teknologi WebAR sebagai alat mitigasi limbah menunjukkan jalur realistis untuk menyelaraskan standar higienitas dan praktik lingkungan yang berkelanjutan. Saya memiliki 4 rekomendasi prioritas. Yang pertama, peluncuran program pilot terorganisasi oleh pemerintah daerah bersama asosiasi UMKM. Yang kedua, insentif lokal seperti subsidi, desain QR, pembuatan model 3D atau kredit teknologi. Yang ketiga itu ada penyusunan pedoman higienis terintegrasi. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah melalui rute khusus dan kemitraan daur ulang. Untuk pesan utama saya adalah sinergi kebijakan, teknologi ringan, dan edukasi publik dapat mendorong UMKM menjadi pelopor praktik higienitas yang ramah lingkungan, memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila presentasi kali ini saya terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.